Real Madrid, siapa sih yang nggak kenal klub ini? Putih bersih kayak salju, punya gelar segudang, pemain bintang kayak lagi obralan. Tapi bro, lu tahu nggak? Sejarah Madrid itu luas banget. Ada cerita panjang yang kadang dilupain orang. Kita flashback ke akhir abad 19. Saat itu, sepak bola dibawa masuk ke Spanyol oleh pelaut dan ekspat Inggris. Di tengah budaya Spanyol yang asing sama sepak bola, sekelompok mahasiswa idealis dari Institution Libre de Enseñanza jatuh cinta sama olahraga ini. Mereka lalu membentuk klub kecil yang bernama Sky Football Club. Semacam komunitas gitulah. Mereka di sana ngumpul dan main bola rame-rame. Tapi bro, namanya bocah pasti ribut. Mereka akhirnya pecah dan sebagian dari mereka cabut keluar klub. Dan di tengah perpecahan itu, ada dua sosok penting, namanya Joan Padros dan Carlos Padros. Mereka bersaudara asli dari Barcelona, orang Katalan ori bro. Saat itu mereka pindah ke Madrid buat bisnis keluarga, jualan kain di toko kecil bernama El Capricho. Lalu dari balik toko kain itu, pada 6 Maret 1902, mereka ngumpulin teman-temannya, nyusun anggaran dasar, dan bikin klub sepak bola resmi, bernama Madrid Football Club. Yap bro, lu nggak salah denger. Klub yang lahir dari tangan anak Catalonia ini, kelak bakal jadi musuh abadi FC Barcelona, klub tanah kelahiran mereka sendiri. Joan Padros jadi presiden pertama. 2 tahun kemudian, Carlos adiknya, lanjut jadi presiden kedua. Dan Carlos, sang adik, bukan cuma jago dagang kain, dia visioner. Carlos sadar, sepak bola harus naik kelas. Lalu akhirnya dia menginisiasi turnamen Copa del Rey, yang waktu itu masih bernama Copa de la Coronación M. Dan gilanya bro, Madrid sukses menang turnamen itu 4 kali berturut-turut. Setelah bertahun-tahun main bola di lapangan, di tahun 1920, Raja Alfonso yang ke-13 ngelirik klub ini. Dan tanggal 9 Juni 1920, keluar surat resmi dari kerajaan yang kurang lebih berbunyi. Dengan senang hati, saya memberikan gelar Real kepada klub sepak bola yang Anda pimpin dengan layak. Sejak itu, mereka nggak lagi sekedar klub. Madrid Football Club berubah jadi Real Madrid Club de Football. Mereka berhak pakai mahkota di logo dan jadi wajah resmi kerajaan Spanyol. Lucunya bro, klub yang jadi simbol kerajaan ini sebenarnya lahir dari tangan dua anak Catalonia. Di satu sisi, Catalonia ingin merdeka. Di sisi lain, Real Madrid jadi lambang kekuasaan pusat. Dan perlahan, fakta tentang Padros bersaudara sebagai pendiri klub dianggap kurang nyaman buat diceritain karena politik di zaman itu. Hari ini, orang lihat Real Madrid kayak raja sepak bola. Tapi bro, tanpa dua Padros bersaudara, nggak akan ada Real Madrid. Dari toko kain kecil ke stadion megah, dari anak Catalonia ke simbol kerajaan, dari sebuah obrolan ke tahta dunia. Inilah cerita Real Madrid, dan ini baru permulaannya.